Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Dia pada malam ini. Kita naikkan pujian ini sebab kita tahu kekuatan kita datang daripada Tuhan. Amin. Ya. Bersyukurlah kepada
kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita katakan haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini Bapa, kami membawa negara Malaysia ke takhta kasih karunia Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati negara Malaysia dengan limpah Bapa. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu buat negara Malaysia Bapa. Mari Tuhan Engkau lawati khusus Tuhan setiap pemimpin-pemimpin
yang ada di negara Malaysia Bapa. Biarlah mereka memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan Bapa. Mari Tuhan, kami memberkati Tuhan keluarga mereka, kesehatan mereka, dan juga Bapa akal pikiran mereka di dalam mentadbir negara ini Bapa. Kami berdoa Bapa, ekonomi Malaysia dibangkitkan Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap jabatan yang ada di negara Malaysia Bapa, Engkau lawati khusus Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari juga kita mau membawa keadaan virus yang melanda di seluruh bumi pada waktu ini, yaitu virus COVID-19. Mari Tuhan, kami berdoa Bapa, kuasa-Mu Tuhan Yesus turun ke atas seluruh bumi Bapa. Engkau yang mengalahkan roh maut ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami percaya Bapa, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat pada malam hari ini Bapa, kami menghancurkan virus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak berkuasa, hanya nama Tuhan yang berkuasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami membawa Bapa setiap frontliner yang bertugas Bapa. Engkau memberikan kesegaran yang baru, Engkau memberikan damai sukacita yang baru. Oh, di dalam melayani, di dalam melakukan tugas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang baik bagi frontliners Bapa. Dan juga program vaksinasi Tuhan Yesus, Engkau campur tangan Bapa. Biarlah Tuhan program ini dapat dijalankan dengan lancar Tuhan Yesus. Biarlah pengagihan vaksin ini Bapa dapat dijalankan sesuai dengan rencana Tuhan, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Saat pada hari ini juga Bapa, kami tidak lupa membawa negeri Johor ke takhta kasih karunia Tuhan. Kami membawa khusus Tuhan Sultan negeri Johor Bapa, pemimpin-pemimpin yang ada di dalam negeri Johor Bapa. Engkau lawati khusus Bapa, Engkau lawati khusus ya Tuhan. Engkau memberikan kesegaran, Engkau memberikan damai sukacita, Engkau memberikan roh yang takut akan Tuhan di dalam pemerintahan yang mereka lakukan ke atas negeri ini Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, kemakmuran, kesejahteraan terjadi bagi negeri Johor Bapa. Terima kasih Tuhan untuk negeri Johor. Terima kasih Bapa untuk kepimpinan yang luar biasa di atas negeri Johor Bapa. Setiap perlakuan jenayah yang ada di negeri Johor ini Bapa, kami mau tolak, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Setiap penagih dada, setiap kes-kes pelacuran yang ada di atas negeri Johor Bapa, setiap hal-hal kecurangan Bapa, biarlah Tuhan Engkau lawati mereka secara khusus Bapa, sehingga kan kehidupan mereka terus berubah Bapa dan mempunyai pengharapan baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin membawa Bapa setiap gereja yang ada di negara Malaysia Bapa ke takhta kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melawati setiap gereja yang ada di negeri Malaysia Bapa. Biarlah setiap gereja Tuhan terus berapi-api di dalam melayani Engkau. Walaupun apa keadaan yang terjadi Bapa, itu akan memotivasikan setiap gereja semakin berapi-api, semakin bangkit Bapa. Di dalam keadaan yang tidak menentu ini Bapa, ada suatu penerobosan terjadi ke atas gereja-gereja Bapa. Kebangkitan yang luar biasa terjadi di atas gereja-gereja Bapa, karena roh Allah bekerja di atas gereja-gereja Tuhan.
Mari Tuhan, Engkau juga lawati Bapa setiap jemaat Tuhan yang ada di negara Malaysia Bapa. Kalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mulai suam-suam kuku Bapa, saat pada malam hari ini Bapa, kami berdoa Bapa, Engkau campur tangan, Engkau membangkitkan kembali, Engkau membakar kembali. Oh haleluya Tuhan Yesus, kepercayaan, iman, pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau baik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara bersuka cita pada malam hari ini, kita tidak juga lupa untuk berdoa bagi persembahan yang akan kita berikan khusus kepada Tuhan. Mari saudara-saudara dimanapun engkau berada, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, kita tahu Tuhanlah yang menyediakan bagi kita. Kita mau memberi dengan sungguh, dengan rasa cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat pada malam hari ini Bapa, kami memberi dengan sukacita Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sanggup memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk berkat yang sudah Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan rasa cinta kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sanggup membuka tingkap-tingkap langit bagi setiap keluarga, bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengetahui keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudari, sekali lagi kita mau memberikan tepukan yang meriah bagi Allah kita dimanapun engkau mau berada. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin, haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari tanpa membuang masa kita mempersilahkan hambanya Pastor Johannes untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, salam semua jemaat Tuhan yang beribadah pada kali ini. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita, karena kita masih berada di dalam rangka PKP ya, yang kita tidak tahu bila akan berakhir. Nah, tanpa buang waktu, kita langsung mendengar firman Tuhan yang akan saya kongsikan dengan saudara-saudari, dengan temanya berjudul begini: pilihlah keselamatan. Haleluya. Saudara-saudari, kita tidak akan terlepas daripada yang namanya ujian. Kita tidak akan dapat lari daripada yang namanya pencobaan. Pasti datang, pasti hadir satu waktu, satu ketika melanda hidup kita. Kita tidak boleh lari daripada kenyataan hidup ini. Bahkan saudara-saudari, saya mau katakan, akan tiba saatnya kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang penting dalam kehidupan kita. Akan tiba waktunya kita diperhadapkan dengan pilihan yang sukar. Nah, pada waktu inilah kita diuji. Pada waktu inilah kita harus membuat keputusan yang tepat. Bahkan keputusan-keputusan ini akan menyangkut kehidupan masa depan kita. Bagaimana saudara-saudari? Apakah kita sudah siap untuk membuat pilihan-pilihan yang benar, pilihan-pilihan yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara-saudari, saya mau tanya saudara-saudari, apakah saudara-saudari mau ikut Yesus? Apakah saudari tetap ikut Kristus di saat saudara-saudari menghadapi pencobaan yang berat? Maukah saudara mengikut Kristus sekiranya saudara-saudari mendapat malu? Maukah saudara ikut Tuhan kalau meruah saudara menjadi taruhan? Mungkin meruah saudara dirobek-robek, mungkin meruah saudara dicarik-carik. Maukah saudara ikut Kristus? Saya mau katakan kepada saudari, pilihlah Kristus, pilihlah keselamatan, supaya kita boleh berada di dalam rencana kekekalan Tuhan. Amin. Di saat kita mendapat malu, di saat meruah kita dirobek-robek, diconteng, haruslah kita tahu keputusan apa yang terbaik bagi kita, saudara-saudari. Nah, di saat kita berhadapan dengan keadaan yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat, saudara-saudari? Saya ingin mengajak saudara-saudari
untuk melihat Alkitab, bagi menemukan jawaban, bagi menemukan jalan penyelesaian yang benar. Kita lihat Alkitab sebagai contoh. Kita ambil Alkitab sebagai teladan kita, supaya kita tidak salah memilih. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Alkitab, saudara-saudari, di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ya, kita baca sama-sama. Dikatakan begini, Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Haleluya. Apa yang Ayub perbuat? Di saat Ayub menghadapi pencobaan dan ujian, apa yang Ayub perbuat? Ayat 20 tadi sangat jelas mengatakan, di saat semuanya itu datang, penderitaan datang di dalam hidup Ayub, firman Tuhan berkata, Ayub mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Ya, ini sebagai bukti Ayub mau menyatakan dirinya sudah tidak ada apa-apa lagi. Ayub mau menyatakan kepada Tuhan, Ayub berserah saja kepada Tuhan. Nah, kemudian Ayub berbuat apa? Ini penting. Ayub berkata, dia sujud dan menyembah. Nah, ini yang penting. Ini yang harus kita lakukan di saat mungkin dirimu dimalukan saat ini. Mungkin engkau mengalami penderitaan, masalah, persoalan. Mungkin maruahmu sekarang ini diperkotak-katikkan. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita sujud dan menyembah seperti mana yang Ayub lakukan di dalam kehidupannya. Ayub merupakan seorang tokoh Alkitab yang senantiasa dikenang, menjadi teladan, menjadi contoh di sepanjang zaman, saudara-saudari. Orang percaya mengambil teladan hidup Ayub sebagai contoh yang terbaik yang harus dicontohi, supaya hidup kita ini mujur, supaya kita tidak hilang keselamatan, kita tetap ikut Kristus. Maka itu, jadikanlah Ayub sebagai contoh dan teladan. Ayub menderita. Sebelum Ayub menderita, firman Tuhan mencatat, Ayub merupakan orang yang paling kaya, paling terkenal, paling berpengaruh, paling berilmu di tempatnya dan pada waktunya ketika itu. Itulah Ayub. Tetapi dalam satu hari Ayub hilang semuanya. Ini penderitaan yang sangat mengerikan datang menimpa Ayub. Ayub menderita untuk beberapa waktu. Di akhir hidupnya, firman Tuhan mencatat bahwa kehidupan Ayub dipulihkan. Mengapa dipulihkan? Karena Ayub tetap setia, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Inilah yang harus kita teladani daripada kehidupan Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang sangat sengsara, baik penderitaan secara fisikal maupun mental. Penderitaan fisikal yang Ayub alami adalah Ayub mengalami penyakit kulit yang sangat dahsyat. Ya, penyakit kulit yang memakan dagingnya, bahkan sampai ke tulangnya. Firman Tuhan mencatat. Penderitaan yang kedua yang Ayub alami adalah penderitaan mental. Nah, ini penderitaan yang sangat jelas yang diberitahukan di dalam Alkitab. Ya, penderitaan mental yang Ayub alami. Apa tidak
sakit mental Ayub di saat dia mengalami penderitaan. Karena sebelumnya Ayub itu orang hidupnya aman-aman saja. Satu kali penderitaan datang, sudah pasti stres. Sudah pasti Ayub secara mental menjadi lemah, moralnya pun lemah. Karena penderitaan yang datang ke dalam hidup itu bukan main-main. Sangat menderita Ayub, ya. Di saat Ayub mengalami penderitaan yang dahsyat ini, ya, Ayub mula berperkara dengan Tuhan. Ayub mempertanyakan Tuhan, mengapa hidupnya jadi begini. Ayub mula berperkara dengan Tuhan, meluahkan perasaannya kepada Tuhan. Banyak perkara yang Ayub kongsikan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari, di saat kita mengalami penderitaan mungkin, di saat kita mengalami malu mungkin, saudara, perkara pertama yang kita harus lakukan adalah sembah sujud kepada Tuhan, seperti yang Ayub lakukan. Dan kita juga kongsikan dengan Tuhan, ceritakan dengan Tuhan, luahkan isi hatimu sama Tuhan. Jangan luahkan isi hatimu kepada siapapun terlebih dahulu. Tuhan harus diberitahu kepada Tuhan terlebih dahulu. Apa perkara yang engkau alami saat ini? Beritahukanlah kepada Tuhan. Kalau engkau kecewa, katakanlah kepada Tuhan, saya kecewa Tuhan. Kalau engkau sakit, katakan kepada Tuhan, aku sakit Tuhan. Jangan pula engkau temberang-temberang, engkau sakit, lepas itu engkau katakan saya oke Tuhan. Ayub menyatakan semua kesusahannya kepada Tuhan. Apakah Ayub berdosa? Tidak. Ayub ceritakan segala-galanya kepada Tuhan, kekecewaan, kesengsaraan, penderitaannya. Dan akhirnya hidup Ayub dipulihkan. Tidak salah bagi saudara menceritakan kekesalan, kekecewaan, rasa tidak puas hati kepada Tuhan. Hanya saja jangan mengutuki Tuhan. Ini yang harus kita pelajari daripada hidup Ayub. Karena firman Tuhan tadi mencatat, dalam semuanya itu Ayub sekali-kali tidak mengutuki Tuhan. Jangan saudara, jangan sekali-kali saudara mengutuki Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, problem, kesengsaraan, persoalan, badai, dan macam-macam lagi, jangan mengutuki Tuhan. Penderitaan yang Ayub alami bukan main-main saudara. Sudah pasti Ayub malu, meruahnya jatuh. Ya, mengapa tidaknya? Karena ada teman-teman Ayub datang kepada Ayub, bukan semuanya memberi dorongan, memberi motivasi. Tidak, ada yang datang mengolok-olok lagi, termasuk istrinya. Pasti malu kalau diolok-olok, diejek-ejek. Temannya katakan, Ayub, lihat Ayub, engkau menderita sekarang. Pasti hidupmu tidak beres Ayub. Pasti engkau sudah berbuat dosa, karena itu engkau menderita sekarang. Ini teman Ayub yang berkata. Tetapi Ayub membela dirinya. Aku adalah orang yang saleh, aku tidak berbuat dosa, Ayub katakan. Nah, saudara-saudari, jangan sampai kita di saat kita mungkin satu kali pernah mendapat malu, mungkin orang lain, mungkin diri sendiri, ya, tidak mustahil mempermalukan diri sendiri. Sering saudara-saudari, saudara-saudari jangan main-main. Saudara tanpa sadari sering memalukan diri sendiri. Kita kalau orang lain mempermalukan kita, kita cepat-cepat angkat tangan, angkat suara, mungkin mau saman dia. Tapi kalau kita jadi diri sendiri mempermalukan diri sendiri, wah, kita diam-diam saja, kita bodoh saja, ya. Jangan, tidak mustahil ini terjadi dalam kehidupan kita. Ayub dipermalukan, ya. Di saat keadaan ini datang di dalam kehidupan kita, dipermalukan, maruah kita dirobek-robek. Apa yang kita harus lakukan saudara? Ini penting. Apakah kita melarikan diri, tidak mau tunjuk muka di depan teman-teman, tidak mau datang ibadah, tidak mau datang di doa Zoom, ibadah Zoom? Apa yang harus kita perbuat? Di saat kita mendapat penderitaan, kesengsaraan, masalah seperti ini, apakah kita mau melarikan diri? Jangan saudara-saudari. Ayub di dalam semua kesengsaraan, penderitaan yang dia alami, dia tidak melarikan diri. Dia tidak lari daripada Tuhan. Dia tidak berputus asa. Dia tidak mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub tetap meneruskan kehidupannya.
Ayub tidak mau meninggalkan Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan, dengan telanjang aku datang, dan dengan telanjang juga aku kembali kepada Tuhan. Inilah kesetiaan yang Tuhan tuntut daripada kita, yang harus kita imani, harus kita pegang. Walau apapun terjadi dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan Tuhan. Banyak saudara-saudari, teman-teman, orang percaya, saya perhatikan, di saat mereka dipermalukan, mereka tinggalkan Tuhan karena malu. Malu mau tunjuk muka kononnya. Ayub mendapat malu. Ya, apakah Ayub lari daripada Tuhan? Tidak. Satu lagi contoh di dalam Alkitab. Ini contoh yang terbesar, saudara-saudari. Yesus Kristus. Yesus mendapat malu. Betul? Yesus dipermalukan. Di saat dia disalibkan, dia diolok-olok, dia dipandang hina, dia dimaki, dia disakiti. Bahkan firman Tuhan mencatat, oh, semarak wajahnya pun kita tidak sanggup melihat. Tidak mau melihat, saudara. Saudara bayangkan kalau orang di sekeliling saudara langsung tidak mau melihat saudara. Malu tidak? Saudara jalan di shopping mall, coba. Saudara tengah-tengah jalan, orang langsung tidak mau melihat. Bahkan orang meludah-ludah mukamu. Malu tidak? Malu. Nah, itu yang dialami oleh Yesus. Di saat dia tergantung di kayu salib, malunya Yesus bukan main, saudara-saudari. Di saat terjadi hal seperti ini, apakah Yesus berhenti menjalankan karya yang sudah ditetapkan di dalam kehidupannya? Apakah Yesus tidak mau disalibkan? Dia lari? Apakah dia berhenti di tengah jalan? Apakah Yesus terus cabut lari? Tidak. Yesus tetap melakukan amanat yang Bapa sudah berikan kepadanya. Walaupun dia mendapat malu, dia dihina, dia dimaki, Yesus tetap setia dengan panggilannya. Nah, saudara-saudari, seperti yang saya katakan tadi, kita ini, saudara-saudari, orang percaya lebih cenderung untuk lari, melarikan diri, tidak mau tunjuk muka kalau kita berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan badai, berhadapan dengan kekecewaan. Kita mendapat malu saja pun, oh, kita tidak mau tunjukkan muka lagi dengan teman-teman seiman karena malu. Mungkin dirimu memalukanmu diri sendiri, mungkin keluargamu memalukan engkau, mungkin teman-temanmu memalukan engkau. Saya mau katakan dan saya berseru, jangan lari dari panggilan Tuhan. Amin. Jangan meninggalkan Tuhan. Apalah ada dengan meruah diri kita ini, saudara-saudari. Ya, bukan saya meremehkan meruah kita, bukan itu maksud saya, saudari. Ya, kalau gara-gara kita mendapat malu, kita tidak mau datang ke gereja, kita tidak mau datang ibadah, kita tidak mau datang berdoa dengan teman-teman di dalam Zoom meeting contohnya. Ini sangat mengecewakan, saudara-saudari. Siapa saudara yang begitu tergamak meninggalkan keselamatan, mementingkan maruah, mementingkan air muka, sehingga tidak mau percaya kepada Kristus? Siapa, saudara? Kristus sendiri pun dipermalukan. Apakah kita ini meruahnya lebih besar, lebih tinggi, lebih berharga daripada meruah Kristus? Tidak mungkin. Siapakah kita ini, saudara? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kita ini hanyalah orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan, di saat engkau dimalukan, di saat engkau menghadapi badai, persoalan, meruahmu mungkin diperkotak-katikan, datang pada Kristus. Seperti Ayub, sujud, menyembah, tetap setia, walaupun dirimu diolok-olok, dihina, dimaki. Ya, firman Tuhan tadi mencatat, dalam segala apa yang Ayub alami, Ayub sekali-kali tidak mengutuki Tuhan. Dia tidak berkata Tuhan melakukan hal yang tidak patut di dalam kehidupannya. Ya,
tidak pernah mengutuki Tuhan di saat dia mengalami badai persoalan. Luar biasa Ayub ini. Ya, tetap setia dia. Walaupun dia mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Firman Tuhan mencatat di akhir kehidupan Ayub, hidup Ayub dipulihkan. Lihat saudara-saudari, ya, kesetiaan Ayub ini. Gara-gara kesetiaan Ayub, maka di akhir hidup Ayub, Ayub dipulihkan. Kata dipulihkan menurut firman Tuhan bukan berarti dulu dia jatuh dari atas ini misalnya. Jatuh, ya. Kemudian dipulihkan, dia berada di sini lagi. Bukan begitu. Bukan begitu maksud firman Tuhan dipulihkan. Dipulihkan itu artinya Ayub berada lebih tinggi lagi keadaannya dari sebelumnya. Saudara boleh lihat dan boleh baca di dalam Alkitab bagian akhir dari kehidupan Ayub, bagaimana Ayub dipulihkan, kehidupannya dipulihkan, ya. Berlipat kali ganda kalau kita setia, upahnya Tuhan akan memulihkan lebih dari sebelumnya, lebih dari keadaan yang sebelumnya. Inilah pekerjaan Tuhan yang di luar pikiran kita. Kalau Tuhan yang memulihkan, itu luar biasa, berlipat kali ganda. Karena itu haruslah kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan, setia seperti Ayub. Ayub setia kepada Tuhan, tidak mengutuki Tuhan. Berdoalah selalu kepada Tuhan. Saudara-saudari, pasti Tuhan mendengar dan menjawab doamu. Kita tidak tahu bila Tuhan menjawab doa kita, tidak tahu. Terserah Tuhan. Mau besok, tahun depan, minggu depan, itu Tuhan punya pekerjaan. Jangankan doa kita, saudara-saudari, doa iblis saja pun Tuhan jawab. Saudara baca di Ayub pasal 1 tadi. Sebelum Ayub menderita, itu iblis datang menghadap Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Saudara perhatikan, ini iblis yang memohon supaya apa yang dimiliki Ayub itu, iblis mau ambil semuanya. Tuhan jawab apa? Silakan, asal saja jangan ambil nyawa Ayub. Perhatikan saudara, ini iblis yang mohon kepada Tuhan, dijawab Tuhan. Apalagi kita anak Tuhan, kita ini berharga, spesial di mata Tuhan. Mana mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita? Kalau apa yang kita mohon, kalau apa yang kita minta itu berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan jawab. Iblis saja pun Tuhan perkenankan doa iblis. Tidak mungkin kita tidak dijawab. Kita ini anak kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Pasti Tuhan jawab doa kita. Tinggal kita setia, ya, setia. Bila waktunya Tuhan menjawab, kita tidak tahu. Terserah Tuhan. Berserah saja, setia saja. Seperti mana yang dilakukan oleh Ayub. Ayub yang telah menjadi teladan iman bagi orang yang hidup di zaman dulu, zaman sekarang, dan selama-lamanya. Itulah Ayub yang luar biasa, yang harus kita contohi dan teladani. Amin. Sekian saja firman Tuhan yang saya mau kongsikan dengan saudara-saudari. Akhir sekali saya mau berseru kepada kita semua supaya kita memilih keselamatan yang kekal. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar di dalam Ayub pasal 1 tadi, Tuhan Yesus akan memberi contoh dan teladan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau meninggalkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh, hanya Yesus saja. Oh, biarlah
biarlah kami tetap tinggal di dalam rencana-Mu Tuhan. Meskipun badai silih berganti datang dalam hidupan kami Tuhan Yesus, kami mau memandang kepada keselamatan yang Yesus Kristus sudah kerjakan bagi kami semua. Biarlah kami tetap tinggal di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang menyaksikan ibadah ini. Berkati semua Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tadi Tuhan masuk di dalam hati dan pikiran kami, bekerja di dalam kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami menjadi kuat di dalam Engkau. Iman kami makin bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Pengenalan kami akan Kristus makin bertambah-tambah. Semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita semua. Dimanapun Anda berada pada saat ini, di rumah, angkat tanganmu. Kita berserah kepada Tuhan. Oh, haleluya. Bekerjalah kuasa-Mu, bekerjalah di dalam hidup kami, memberkati kami, menguatkan kami, mengurapi kami semua Tuhan. Oh, berkati semua jemaat. Biarlah kami diberkati. Hidup kami berubah. Hidup kami tidak sama lagi seperti dulu. Kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Hidup kami diberkati. Kami tidak akan kekurangan satu apapun. Meskipun di dalam keadaan pandemik sekarang, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha karya, Tuhan yang maha agung, yang maha dahsyat, maha kaya, sumber dari segalanya. Maka itu kami tidak akan kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati kami semua yang beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekian saja ibadah kita pada hari ini saudara-saudari. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan di dalam ibadah online kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman